Bayangkan kamu datang ke Indonesia di tahun 1950-an. Jalanan masih becek, ekonomi masih babak belur, dan banyak orang bingung bagaimana bertahan hidup. Tapi di tengah situasi yang kacau, ada seorang imigran sederhana dari Tiongkok dengan modal pas-pasan yang nekat jualan biskuit keliling. Siapa sangka dari usaha kecil itu dia membangun salah satu kerajaan bisnis terbesar di Asia, Sinar Mas Group. Dari kertas, ke sawit, ke properti, bahkan bank. Kamu dan saya mungkin sering berpikir, mana mungkin saya bisa kaya raya kayak gitu, harus punya modal gede dulu kan? Tapi cerita Eka Cipta justru membuktikan sebaliknya. Kekayaannya dibangun bukan cuma dari modal uang, tapi dari cara berpikir sebagai investor. Nah, di video ini saya akan ajak kamu lihat kenapa Eka Cipta memulai dari kertas bukan dari bisnis lain. Bagaimana dia tahu waktu yang tepat diversifikasi ke sawit, properti, dan bank? Apa yang bisa kamu dan saya pelajari tentang resiko, leverage, dan daya tahan investor dari perjalanan hidupnya? Jadi jangan berhenti di awal, karena di akhir kamu akan sadar kalau pola pikir yang sama sebenarnya bisa kamu terapkan meskipun modalmu kecil hari ini. Eka Cipta Widjaja lahir tahun 1923 di Tiongkok. Dia pindah ke Makassar saat masih kecil. Masa kecilnya berat sekali. Hidup miskin, sekolah pun tidak selesai. Dia harus bantu keluarga jualan kue dan biskuit untuk menyambung hidup. Sekilas ini cerita umum, tapi dari kacamata investor ada satu hal penting. Keterbatasan melatih kepekaan terhadap peluang. Investor sejati lahir dari keterbatasan. Karena ketika tidak punya banyak pilihan, kamu terpaksa jadi lebih peka melihat apa yang bisa menghasilkan. Dari kecil Eka belajar, uang bukan datang dari nasib, tapi dari keputusan. Tahun 1950-an, dia coba berbagai usaha, jual biskuit, minuman, bahkan kopra. Tapi kemudian dia melihat sesuatu yang berbeda, kertas. Kenapa kertas? Karena di masa itu, bisnis kertas sangat penting. Sekolah mulai tumbuh, birokrasi berkembang, dan semua butuh kertas. Kertas itu repeat order, setiap orang pakai, habis, lalu beli lagi. Buat seorang investor, kertas adalah aset abadi dalam konsumsi. Seperti beras atau minyak goreng, selalu ada permintaan. Eka melihat hal yang orang lain anggap biasa, tapi dia ubah jadi pondasi konglomerasi. Pelajarannya, investor sejati cari aset yang dipakai terus-menerus. Kamu bisa bayangkan kalau saat itu dia masuk bisnis sepatu mewah mungkin cuma sesaat, tapi kertas selamanya dibutuhkan. Setelah kokoh di kertas, Eka tidak berhenti. Dia melihat tren baru, sawit. Kenapa sawit? Karena dunia butuh minyak nabati murah, minyak kelapa terbatas, minyak kedelai dikontrol negara-negara barat. Sawit jadi jawaban. Eka membaca arah jangka panjang. Dari sudut investor, ini langkah hedging kalau bisnis kertas stagnan, sawit jadi mesin pertumbuhan. Dan benar saja, sekarang Sinarmas jadi salah satu pemain sawit terbesar di dunia lewat Golden Agri Resources. Pelajarannya buat kita, kalau satu sumber uang sudah jalan, jangan langsung foya-foya. Lihat sektor lain yang bisa jadi mesin berikutnya. Kalau sawit bicara cash flow, properti bicara aset jangka panjang. Eka masuk ke properti lewat Sinar Mas Land. Dia tidak sekadar beli tanah. Dia beli tanah yang dianggap tidak berguna saat itu, lalu sabar menunggu. Contohnya, BSD City. Dulunya daerah rawa, jauh dari Jakarta, tapi Eka yakin urbanisasi akan mendorong kota ke arah selatan. Dan hari ini, BSD jadi kota mandiri, nilai tanahnya naik ribuan %. Investor hebat selalu punya visi. Beli saat orang lain tidak mau, tunggu sampai dunia sadar nilainya. Diversifikasi paling menarik adalah ketika Eka masuk ke sektor perbankan lewat Bank Internasional Indonesia, BII. Meski kemudian dilepas dan juga lewat akuisisi lain. Kenapa bank penting? Karena bank adalah sumber leverage. Investor tanpa akses modal ibarat nelayan tanpa jala. Dengan bank, kamu bisa membesarkan bisnis lebih cepat daripada sekadar pakai modal sendiri.
Eka paham bahwa menguasai perbankan berarti punya akses ke sumber darah perekonomian. Namun, tidak ada perjalanan investor tanpa badai. Tahun 1998, krisis moneter menghantam keras. Rupiah jatuh, hutang dolar membengkak, dan banyak konglomerat nyaris bangkrut, termasuk Sinarmas. Utang mereka mencapai miliaran dolar. Banyak orang kira Sinarmas tamat. Tapi apa yang dilakukan Eka? Dia tidak panik. Dia lakukan restrukturisasi, melepas beberapa aset dan fokus bertahan. Investor sejati tahu kadang bertahan lebih penting daripada menyerang. Howard Marks bilang, avoiding loss is more important than chasing gain. Dan Eka membuktikannya. Setelah krisis, Sinarmas pelan-pelan bangkit. Sawit jadi penyelamat, kertas tetap jalan, properti pulih, dan sektor energi masuk. Eka membuktikan satu hal penting. Investor bukan hanya soal mencari peluang, tapi juga soal daya tahan. Kalau saya rangkum, ada beberapa mindset penting Eka cipta yang bisa kamu dan saya ambil. 1. Cari aset abadi, misal dari kertas karena repeat order. 2. Diversifikasi dengan timing tepat. Sawit properti saat pasar belum heboh. 3. Punya visi jangka panjang. Tanah BSD City yang dianggap rawa kini jadi kota besar. 4. Gunakan leverage dengan hati-hati. Bank sebagai senjata tapi jangan sampai hancur karena hutang. 5. Resilience di krisis. Bertahan lebih penting daripada tampil heroik. Kamu mungkin mikir, ya jelas dia bisa, modalnya besar. Saya beda, tapi jangan salah. Mindset ini bisa dipakai di level kecil. Cari perusahaan dengan produk repeat order. Diversifikasi, jangan cuma satu sumber, misal dari hasil investasi. Visi jangka panjang, beli aset kecil tapi tahan lama. Leverage sehat, bisa kamu gunakan untuk tambahan modal investasimu, walaupun saya sangat tidak menyarankan ini. Bertahan di krisis, jangan buru-buru panik dan jual semua. Kesimpulannya, Eka Cipta membuktikan satu hal. Kekayaan sejati lahir dari pola pikir investor, bukan sekadar kerja keras. Dia memulai dari bawah, dari jualan biskuit, lalu membangun kerajaan dari kertas, sawit, properti, hingga bank. Dan yang membuatnya besar bukan hanya keberuntungan, tapi cara melihat masa depan saat orang lain hanya melihat hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin saya kutip beberapa kata-kata bagus yang sesuai untuk pembahasan kita kali ini, yaitu investor sejati itu bukan orang yang selalu benar, tapi orang yang bisa bertahan lebih lama daripada yang lain. Kalau kamu jadi Eka Cipta di tahun 1950-an, sektor apa yang bakal kamu pilih pertama kali? Kertas, sawit, atau properti? Tulis pendapatmu di kolom komentar karena siapa tahu diskusi kita di sini bisa membuka peluang investasi buat kamu ke depannya. Dan kalau kamu suka dengan kisah ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena di channel ini saya akan terus bawakan kisah-kisah para raksasa bisnis dunia, tapi selalu dari kacamata investor.